Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak solih dan solihah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai, yuk kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilmau warzuqni fahman. Semoga anak-anak solih dan solihah diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Hari ini kita akan membahas tema 6 cita-citaku muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, lihat gambar berikut. Adakah yang bercita-cita menjadi seorang petani? Menjadi seorang petani adalah cita-cita yang mulia. Seorang petani berjasa dalam menyediakan sandang dan pangan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Petani memanfaatkan sumber daya yang tersedia di alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam tersebut tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ketersediaan sumber daya alam di suatu daerah dipengaruhi oleh keadaan atau kenampakan alamnya. Kenampakan alam di Indonesia begitu beragam. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Keragaman sumber daya alam di Indonesia mempengaruhi kegiatan ekonomi atau mata pencaharian masyarakatnya. Berikut adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis usaha. Kita lihat tabel berikut. Yang pertama, jenis usaha agraris. Contoh pekerjaannya adalah petani. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam berkaitan dengan pengelolaan tanah atau air, seperti kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Yang kedua adalah jenis usaha ekstraktif. Contoh pekerjaannya seperti penambang pasir. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alamnya mengelola penggalian, mengambil dan mengumpulkan kekayaan alam yang sudah tersedia, antara lain seperti usaha pertambangan atau pembuatan garam. Yang ketiga adalah jenis usaha industri. Contoh pekerjaannya pengrajin kayu atau mebel. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam mengelola bahan mentah menjadi barang siap konsumsi. Bahan mentah ini berasal dari alam. Yang terakhir adalah jenis usaha jasa. Contoh pekerjaannya adalah jasa angkutan seperti supir, pergundangan, dan keuangan. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alamnya seperti bahan bakar kendaraan. Nah, bagaimana dengan sumber daya alam di tempat tinggalmu? Tetapkan cita-citamu disesuaikan dengan sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Bagaimana agar sumber daya alam tersebut bisa dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat? Sebagaimana manfaat yang dapat kita ambil dari keragaman bangsa Indonesia, keragaman sumber daya alam juga dapat kita ambil manfaatnya. Sumber daya alam dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam menyejahterakan rakyatnya. Berikut adalah macam-macam sumber daya alam. Tanah, air, hewan, tumbuhan, tambang, dan masih banyak lagi. Sumber daya alam berdasarkan asalnya terdiri dari sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari bukan makhluk hidup, seperti batu, emas, dan yang lainnya. Kita harus mengetahui berbagai informasi mengenai kekayaan sumber daya alam yang tersebar di Indonesia. Apa profesi pada gambar tersebut? Ya, profesinya adalah sebagai seorang wartawan. Apakah kalian bercita-cita menjadi seorang wartawan? Wartawan berjasa dalam memberikan informasi bagi masyarakat. Seringkali wartawan harus keluar masuk hutan
untuk mengambil foto beraneka tanaman atau hewan yang terdapat di suatu daerah. Berkat jasa mereka, semua bentuk informasi ini pun sampai pula ke negara lain dan menarik warga negara lain untuk melihat langsung sumber daya alam Indonesia yang luar biasa. Beraneka tumbuhan dan satwa yang ada di suatu daerah merupakan sumber daya alam hayati daerah tersebut. Flora dan fauna di Indonesia tersebar ke berbagai pulau. Setiap daerah di Indonesia memiliki keistimewaannya masing-masing. Sungguh amat menarik, bukan? Berikut ini adalah peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Selain flora dan fauna, di Indonesia juga tersebar daerah-daerah penghasil barang tambang. Provinsi Jambi merupakan salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Batu bara merupakan contoh barang tambang. Ada beragam sumber daya alam tambang, antara lain minyak bumi, gas bumi, besi, dan timah. Nah, berikut ini merupakan peta persebaran barang tambang yang ada di seluruh Indonesia. Sekian pembahasan materi kali ini. Semoga anak-anak solih dan solihah dapat memahami pelajaran dengan baik. Jangan lupa membaca doa setelah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.